Siapa yang ngambil pudingnya 2? Ayo angkat tangan mengaku. Oke. Yang di luar sambil kita menunggu, kita akan lihat klip berikut ini. Klip ini dari First Thing First, sebuah lembaga parenting juga. Cuman uniknya dia memulai dengan sebuah klip simple tentang jadi orang tua itu betapa susahnya, kira-kira gitu ya. Udah selesai. Iya, saya kasih spoiler sebentar ya. Kalian percaya nggak bahwa suatu ketika parenting akan dilakukan oleh AI? Saya ngobrol sama anak saya bilang nggak mungkin, Dedi itu terlalu percaya katanya. Kok lebih hebat, lebih mikir lebih jauh daripada kita yang generasi Z gitu ya, generasi Y gitu ya. Saya bilang, bayangkan ada banyak orang tua hari ini toksik. Ada banyak orang tua hari ini ngurus anak nggak becus, lalu kemudian diajak ngomong nggak nyambung, anaknya mau apa nggak pernah bisa ngerti. AI bisa mengerti anak Anda dengan sangat baik. Handphonenya sudah capture profil daripada setiap anak, dia tahu apa yang harus dilakukan oleh setiap anak. Bayangkan bahwa setiap orang tua sekarang kalau sudah anaknya rewel sejak bayi sudah mulai dikasih smartphone. Dia sudah tahu yang namanya YouTube-nya nanti ditayangkan film apa. Dan orang tuanya senang karena smartphone-nya membuat anaknya demikian tenang ya dengan situasinya dan orangnya bisa tinggal pergi. Nanti suatu ketika anak-anak kita tidak akan butuh orang tuanya. Kalau mereka butuh sesuatu, mereka tahu ada sahabat yang setia yang selalu menemani, yaitu smartphone-nya. Dan smartphone-nya capture semua profilnya. Dan dia bisa suguhkan banyak hal yang disukai oleh anak-anak Anda. Saudara, di Jepang sudah dibuat ya sebuah kita sebut aja virtual reality gitu ya, yang bentuknya seperti meme gitu ya, 3D saudara-saudara, yang bisa menolong setiap orang mengerti akan tugasnya, bangun pagi, memberikan semangat. Lalu kemudian kalau mau pulang sekolah saudara-saudara, di kamarnya sudah dipasangkan AC, dia terhubung dengan smart home-nya, dan dia menjadi teman yang paling mengerti dibandingkan orang tuanya. Dunia Teletubbies sudah hadir dalam waktu dekat ini. Jadi Teletubbies bukan cuma cerita pada beberapa tahun lalu, namun anak yang akan diasuh oleh robot dengan AI-nya sedang terjadi. Ya, jadi saya akan bahas sedikit tentang itu ya, anakku diasuh AI. Ya, 5 Juli saya sudah dapat informasi katanya bisa di streaming ulang nanti di aplikasinya RRI atau melalui websitenya. Spoiler aja. Ini adalah sesi pertamanya daripada John Maxwell. Terobosan yang pertama, perlakukan anak Anda tidak sebagaimana dia sekarang, tetapi sebagaimana dia nanti. Siapa yang ketika anaknya bayi, bicaranya masih cadel, kita ikut-ikutan bicara cadel. Nanti ke pasar ya, ikut-ikut kita ngomongnya cadel. Ya, karena kita ingin menyamakan dengan kondisi anak kita. Persoalannya adalah anak kita mulai merasa bahwa oh ternyata omongan saya benar. Karena papahnya ngikutin dia. Dan akhirnya itu menjadi sebuah standar di dalam kehidupannya. Dan dia mengatakan saya nggak perlu berubah. Karena apa? Karena saya punya patokan benar, bahkan orang tua saya yang ikut saya. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang terus memperlakukan anaknya seperti anak kecil? Ya, ada apa-apa kita yang maju duluan, ada apa-apa kemudian kita yang menghadapi masalahnya. Kita selalu perlakukan anak kita kecil walaupun anak kita sudah SMP, sudah SMA. Saya yakin Anda sudah mengalami kesulitan kalau Anda berperan menjadi Tuhan buat anak remaja Anda. Ya, namun
Banyak orang tua masih merasa pengen jadi Tuhan yang jadi juru selamat buat anaknya. Oke, dan anaknya selalu dilindungi, saudara-saudara, dianggap sebagai anak kecil. Kaisar Hirohito walaupun jadi kaisar, ya sang ibunya mengatakan di mata saya, ya sang kaisar tetap adalah anak-anak. Dan George Maxwell mengatakan kalau anak Anda ingin bertumbuh, kasih dia sebuah standar yang ada di depan. Anda ingin anak Anda seperti apa, itulah Anda harus mengarahkannya. Jadi perlakukan anak Anda tidak sebagaimana dia sekarang, tetapi sebagaimana dia nanti. Bicara sama anak Anda sebagaimana Anda bicara kepada orang yang bisa mikir dan bisa mencerna. Berapa banyak orang tua suka membohongi anaknya. Kalau anaknya tanya sesuatu yang mungkin weird, saudara-saudara nggak jelas, saudara-saudara aneh, lalu dia mengatakan dengan jawaban yang sekedarnya aja. Ya, oh ya ini saja mendung karena, lalu ada kemudian mengarang cerita. Dan anak Anda dibiasakan dibohongin dengan cerita-cerita yang nggak ada gunanya itu. Ya, ajak anak Anda bicara seperti seorang yang memang ingin tahu dan Anda ingin memberitahu akan anak Anda informasi yang sebenarnya. Saya punya sebuah gambar, saudara-saudara, seorang ibu sedang memandangin anaknya. Ketika saya memandang anak saya, saudara-saudara, saya tahu dia mungkin baru 2 tahun, baru 3 tahun, baru mungkin 5 tahun bahkan. Namun pernahkah Anda membayangkan anak Anda suatu ketika nanti jadi apa? Apa yang Anda lihat pada anak Anda? Bisakah Anda melihat anak Anda nanti ketika remaja kayak apa nanti jadinya? Seorang yang pemalu atau seorang leader? Karena membesarkan anak yang akan jadi leader berbeda dengan cara membesarkan anak yang jadi follower. Kalau Anda ingin membesarkan anak Anda sebagai seorang leader, Anda harus mulai perlakuan mereka bagaimana anak Anda punya sikap seorang leader. Dia harus bisa untuk misalnya menyatakan pendapatnya dengan baik. Dan orang tua harus terkaget-kaget. Dan memberi ruang buat anaknya berani mengemukakan pendapat. Kalau Anda terus menekan pendapatnya, Anda gak boleh ngomong, harus ikut, anak Anda akan jadi follower. Saudara, anak Anda pengen jadi seperti apa? Anak yang punya prinsip dalam kehidupan atau anak yang mudah terombang-ambingkan ketika dihasut oleh teman-temannya. Dan Anda harus siap. Kalau anak Anda ingin menjadi seorang yang punya prinsip dalam kehidupannya, Anda mulai memperlakukan mereka sebagai seorang yang punya prinsip. Salah dibuat saudara-saudara untuk dia mengerti prinsipnya salah, kalau benar harus didukung. Kalau perlu kita berdebat kecil dengan anak kita. Supaya anak kita belajar untuk mempertahankan prinsip hidupnya dan tidak mudah terombang-ambing oleh teman-temannya. Apa yang bisa Anda lihat pada anak Anda ketika anak Anda akan menikah? Serem saya kalau mikirin anak saya akan menikah nanti, saudara-saudara. Anak saya 2 orang wanita. Namun saya mulai membayangkan, saudara-saudara, anak saya nanti kalau menikah, kira-kira model suaminya kayak apa, kira-kira rumah tangganya bagaimana, dan di mana peran saya nanti dalam keluarga itu. Dan saya mulai, saudara-saudara, mengajak dia untuk mulai memikirkan ya tentang bagaimana peran orang tuanya nanti selesai mereka menikah. Jadi mereka sudah punya gambaran ya ketika nanti mereka menikah. Ya orang tuanya, saudara-saudara, saya dan tentu saja orang tua daripada mantu saya, besan saya, ya perannya ada di mana. Ya peran kami tentu saja bukan sebagai orang tua lagi. Peran kami tentu saja adalah teman ngobrol, teman diskusi. Ya, dan saya tetap ingin anak saya, saudara-saudara tetap bisa membangun hubungan dengan saya. Jadi itu adalah hal-hal yang kita mulai taruh. Ya pertama di kepala kita lalu kemudian kepada anak kita. Supaya anak kita tidak gagap ketika hal itu terjadi. Bayangkan anak Anda saat remaja bahkan saat berkeluarga dan apa yang dapat sejauh mana Anda dapat melihat anak Anda sekarang. Tentu tidak menjadi soal kalau Anda tidak bisa melihat terlalu jelas karena memang kita bukan dukun, kita bukan peramal, kita bukan nabi yang bisa bernubuat. Namun minimal Anda punya gambaran beberapa karakter-karakter saudara-saudara yang cukup esensial. Ya kira-kira anak saya kerjanya apa? Ya kira-kira nanti kalau menikah model pasangannya yang macam apa? Ya seberapa kuat karakter moralnya? Saya penting poin yang ketiga.
Ya, karena ada banyak anak sekarang, saudara-saudara punya banyak hal yang dinegosiasikan bahkan termasuk masalah moral. Apakah dia bisa mengasihi orang tuanya? Kalau anak saya pacaran atau ketemu seseorang yang jatuh hati sama dia atau dia jatuh hati, apakah dia akan lapor sama saya atau dia akan sembunyi-sembunyi? Nah, saya bersyukur saudara-saudara anak saya ngomong gini sama saya beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kalau saya ada seorang cowok katanya, saya pengen Dedi saya pengen calon saya ketemu sama Dedi, ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, lalu kemudian selesai cukup waktu kasih jawaban sama saya, kira-kira orang ini cocok apa enggak untuk jadi suami saya katanya. Tapi mikirnya jangan lama-lama. Lu kenapa? Saya dari dulu gak pernah pacaran. Kalau mau pacaran pengen cepet dapat restu katanya gitu ya. Oke, siap ya. Tapi saudara-saudara kami mengajar anak-anak kami saudara-saudara untuk gak terlalu cepat pacaran saudara-saudara, karena pacaran itu adalah sebuah tahapan awal daripada sebuah pernikahan. Jadi harus orientasinya menikah ya. Anak SMP, anak SMA belum waktunya lah ya. Saya punya sedikit simulasi tentang hal itu, ya tentang bagaimana setiap anak harus menjaga hatinya. Namun kita nggak bicara hal itu, bukan. Seberapa besar imannya pada Tuhan, orang macam apanya akan menjadi teman-teman anak kita. Waktu anak saya kecil, ya saya pertama kali waktu dia minta smartphone pertamanya, saya mengatakan saya nggak mau kasih kamu smartphone, pakai smartphone bapakmu. Profil picture saya ganti. Punya anak saya, dia chatting sama anak saya karena smartphone membutuhkan smart people untuk bisa menguasai gadget ini. Kalau orangnya nggak smart, gadgetnya smart, dianya akan dimakan sama gadgetnya. Jadi saya memberikan sebuah training kepada anak saya bagaimana memanfaatkan akan smartphone-nya. Dan saya bersyukur saya mendapatkan hasilnya. Ada masa-masa dia bisa puasa handphone, gadgetnya dilepas. Ada masa-masa dia uninstall. Ya waktu itu lainnya ya, karena apa? Karena lainnya dianggap banyak mengganggu dia. Ya tentu habis itu selesai ujian dia install ulang saudara-saudara dan segala macam, di refresh lagi semua kontaknya dan segala macam. Namun saudara-saudara dia memanfaatkan smartphone bukan sebagai waktu untuk mengisi waktu luang. Karena dia tahu waktu itu berharga dan waktu harus dimanfaatkan dengan baik. By the way anak saya sedang menunggu ya beasiswanya. Dia sudah diterima di University of Melbourne untuk mendapatkan S2-nya. Dia sudah diterima di Edinburgh University di Inggris. Dia sudah diterima di London University di Inggris juga. Dia untuk mengambil S2-nya. Cuman dia masih nunggu satu hal, beasiswa dari Chevening. Kalau itu berjalan baik, saudara-saudara dia akan lanjutkan. Sementara dia mau masuk ke sana, dia sudah bekerja dengan cukup baik, puji Tuhan. Ya September tahun lalu dia wisuda. Tapi sejak Februari dia sudah bekerja. Ya di sebuah company saudara-saudara yang cukup baik. Ya sebagai seorang mahasiswa dia bekerja di sebuah lembaga research. Anak buahnya S2, S3, namun si mahasiswa ini ya dia sudah jadi COO-nya. Ya chief operation operatornya. Dia COO daripada perusahaan ini dan dalam waktu belum 1 tahun dari omset 2 miliar dinaikkan jadi 20 miliar daripada company ini. Dan masih terus berlanjut sampai hari ini. Jadi saudara-saudara saya bersyukur karena anak saya ya dalam anugerah dan kemurahan Tuhan dia bisa bertumbuh dengan cukup baik, handal di dalam pekerjaannya dan siap menyongsong akan masa depannya. Ada banyak hal bisa terjadi, namun kita tetap percaya Tuhan akan menolong sejauh kita juga mau terlibat bertanggung jawab bersama dengan Tuhan. Lukas pasal yang pertama ayatnya ke-66 mengatakan demikian. Ketika Yohanes ya, pembaptis lahir ya. Lalu orang-orang liatin anak ini. Lalu kemudian semua orang katanya. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara, anak saya ajar untuk berdoa, mengandalkan Tuhan. Anak saya tidak perlu saya minta lagi, dia sudah suka belajar Alkitab. Kalau Anda tahu saudara-saudara sudah sekitar 5 tahun ini anak saya kalau saat teduh dia nggak pakai saat teduh renungan biasa, dia pakai ESV Study Bible. Ya kita NIV dulu ya Study Bible ya. Sekarang pakai punyanya John Stott yang direkom John Stott
John Piper maksud saya, ya ESV Study Bible. Dari Kejadian sampai Maleakhi dia sudah baca semuanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, sekarang dia mau pakai Study Bible. Untuk apa? Mengerti akan firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan saudara-saudara, saya ingin seperti para tetangga daripada si Yohanes Pembaptis ini. Melihat kalau tangan Tuhan menyertai, Anda tahu, Daud seorang pengembala, ketika tangan Tuhan menyertai dia jadi seorang raja. Yusuf seorang pengembala, ketika tangan Tuhan menyertai, dia menjadi seorang Fir'aun muda. Daniel, anak seorang buangan, dia dibuang ke Babel. Namun ketika tangan Tuhan menyertai, dia jadi Perdana Menteri di Babel, di Media Persia. Kalau tangan Tuhan menyertai dan kita ikut secara terlibat bekerja sama dengan Tuhan. Wow, jadi seperti apa anak ini nanti. Saudara, jadi mari kita berpikir ya tentang bagaimana anak kita. Apakah anak kita akan mudah menyerah atau dia seorang yang gigih menghadapi tantangannya? Apakah anak-anak kita akan jadi seorang yang ceria dan penuh optimisme, mentertawakan kesulitan, atau orang yang gampang tenggelam dan sulit move on ketika ada masalah? Apakah anak kita akan berjiwa pemimpin atau anak kita akan menjadi seorang yang selalu kalah dan selalu harus menyerah ketika teman-temannya dan teman kerjanya bahkan kemudian memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk? Sama-sama kita baca semua hal 2-3. Semua hal dimulai dari kecil dan ketika besar akan menguat. Semua hal dimulai dari kecil, namun ketika besar akan menguat. Saudara, kalau anak Anda sukanya adalah steak, maka makin lama makin suka steak dan nggak bisa pindah yang lain lagi. Anak Anda sukanya tidur mati lampu, maka sampai besar akan mati lampu terus. Nggak bisa pasang cahaya sedikit pun sebelum mereka tidur. Demikian juga buat karakternya, demikian juga buat sikapnya, demikian juga dengan cara bicaranya. Saudara, kalau anak Anda biasakan saudara-saudara murung, anak Anda akan gampang meratapi akan kehidupannya. Anak Anda biarkan tuh optimis, dia akan optimis menghadapi akan kehidupannya. Anak Anda saudara-saudara dibiarkan kalau ada apa-apa, lalu kemudian baper. Aduh, baper itu apa sih? Bawa perasaan, mental illness, mental issue. Zaman kita nggak ada mental issue. Ya, kita dipukul sama guru kita juga diem aja. Ya, kita punya masalah di kantor juga kita tetap masuk kerja besok dengan semangat. Anak kita ada masalah dikit, waduh kena mental issue. Ya, aduh, ya apa itu tuh apa? Buat kita nggak ngerti saudara-saudara namanya mental issue. Ya coba anak kita diberikan kesempatan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit harus nyaman, dikit-dikit dikasih yang namanya fasilitas. Akhirnya semua yang kecil-kecil kebiasaan itu akhirnya menetap. Dan kalau sudah menetap, sulit untuk diubah. Jadi kita harus pastikan, kita tahu kita tuh membentuk anak kita mau jadi apa. Bukan cuma profesi tentu saja, karakternya, attitude-nya, sikapnya. Anda harus punya bayangan di dalam kepala Anda, saya pengen anaknya macam apa. Ya, anak saya yang pertama agak lebih gampang. Ya, dia saudara-saudara sedikit lebih cepat untuk bergaul, ya bersosialisasi. Dia menghadapi beberapa macam masalah saudara-saudara dan dia dengan cepat menguasai akan persoalan. Dan bahkan dia dengan cepat juga jadi seorang pemimpin. Ya di SD kemarin, tadi saya cerita, SMP dan beberapa hal yang lain. Anak saya yang kedua agak beda. Lebih suka menarik diri, ya secara wajahnya saudara-saudara kelihatannya juga lebih banyak pemurung saudara-saudara. Anak saya yang kedua secara prestasi awalnya lebih sulit berprestasi. Ya, anak saya pertama tuh lebih cepat berprestasinya. Anak saya yang kedua ya belajar membaca lebih sulit, ya lebih lambat saudara-saudara. Ya menguasai beberapa pelajaran juga tidak secepat cicenya. Namun saudara-saudara semua hal dimulai dari kecil. Ketika saya menanam saudara-saudara yang namanya tidak pernah menyerah. Yang namanya saudara-saudara coba lagi dan coba lagi. Ya, akhirnya saya bisa menuai hasilnya. Sekarang anak saya kedua mentalnya dahsyat saudara-saudara. Ya,
Saya mau kejar waktu sedikit ya, tapi pasti apa yang saya ingin ceritakan akan saya sampaikan juga di kesempatan yang berikutnya. Anda punya banyak kesempatan untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu dari entrepreneur. Dari seorang hamba Tuhan, dari seorang direktur sebuah company besar, dan jadi seorang dokter, sebut saudara-saudara menjadi orang tua dari seorang prompter, orang yang memberikan instruksi atas sebuah program AI, saudara-saudara. Anda punya kesempatan untuk menjadi orang tua seorang anak yang luar biasa. Kalau Anda mendampinginya dengan baik dan menanamkan habit-habit yang baik untuk anak Anda. Namun sebaliknya juga terjadi, Anda juga punya kesempatan untuk menjadi orang tua seorang anak yang gagal. Gagal dalam pernikahan karena nggak bisa mengelola emosi dengan baik. Gagal dalam pekerjaan karena nggak punya daya juang. Gagal dalam kehidupan karena terlalu gampang menyerah. Anda punya kesempatan untuk menjadi orang tua yang bangga terhadap anaknya. Atau orang tua yang meratapi anaknya. Saya pastikan fasilitas yang Anda beri tidak akan banyak membantu anak Anda. Tentu memberikan bantuan awal, banyak itu punya yang namanya istilahnya apa, leverage apa, bukan leverage maksud saya, apa istilahnya saya lupa ya, punya privilege maksud saya, punya privilege awal untuk anak Anda membangun kehidupannya. Namun sejauh attitude-nya buruk, semua privilege itu akan hancur. Saya kembali kepada materi kita. Anda punya kesempatan, Anda punya gambaran, ya setiap kan kita sangat punya harapan yang tinggi lah buat anak kita. Wah, anak kita mau jadi ini, waktu kecil nanti jadi dokter, digendong-gendong, wah nanti jadi pengusaha, digendong-gendong saudara-saudara. Namun kadang-kadang sesuatu terjadi, memang ya anak Anda mulai Anda lihat berantakan, kamarnya berantakan, mejanya nggak pernah teratur. Anak Anda nggak pernah saudara-saudara belajar dengan baik, nakal, suka membantah, sukanya main game. Dan kita mulai terbiasa melihat anak kita nakal, anak kita saudara-saudara nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba harapan kita hancur. Menjelang remaja, sebagian besar harapan dan impian kita sirna. Udahlah terserahlah. Diatur nggak bisa, diarahin nggak bisa, terserah kamu. Jangan gampang menyerah ya. Ya. Saudara-saudara, memang ya ada masa di mana Anda mengalami kesulitan, ya saya dorong Anda untuk masuk pada modul parenting kita. Bisa lewat YouTube sebetulnya, ya karena sesi pertamanya, modul pertamanya bisa lewat YouTube, ya namun modul keduanya, tapi unlisted ya. Jadi yang punya link yang baru bisa masuk. Ini adalah visionary hierarchy, saudara-saudara hierarki, ya ada orang yang nggak punya visi dalam kehidupannya, nggak punya visi buat anak-anaknya. Namanya zero vision. No vision, just flowing. Dah terserah nanti gimana. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengatur untuk anak-anak kita. Haleluya, amin. Sangat tipis kemungkinannya kamu percaya sama Tuhan total. Atau sebenarnya kamu gak mau tanggung jawab buat ngurus anak-anak. Anda punya micro vision, saudara-saudara, punya small visi untuk small circle di dalam kehidupan. Ya asal kerja ya nggak apa-apa lah. Tahu persoalan kalau anak Anda mengatakan yang penting bisa kerja aja sudah syukur. Ya itu masalah besar. Nanti kita lihat sebentar. Ada medsos, saudara-saudara, ya cukup lebar, ya bahkan sampai besar sekali. Anak saya SMP. Pindah sekolah dari SD ke SMP karena pelayanan saya juga pindah lokasi, saudara-saudara. SMP kelas 1 biasa ada banyak masalah namun dia bisa melaluinya. SMP kelas 2 ada kesempatan pemilihan ketua OSIS. Dia mengatakan, Dedi kalau saya jadi ketua OSIS gimana? Serius mau jadi ketua OSIS? Ini teman-temannya baru semua loh, 1 tahun. Ya kalau Tuhan nolong bisa lah. Oke kalau gitu mari kita coba, kita doakan. Lalu bikin biasa ya, visi misi kan ya. Tahu nggak visi misi anak saya apa? Ya, menghadirkan kerajaan Allah di sekolah.
Supaya teman-teman saya memiliki karakter seperti Kristus. Ya memang itu sekolah Kristen sih ya, saya tahu ya. Cuman kok tulisnya gini, saya tanya 2 kali sama anak saya. Lu mau jual visi model gini sama sekolah, sama temenmu, sama gurumu, kamu yakin? Iya, Dad. Saya yakin. Saya pengen supaya sekolah saya, sekolahnya apa? Ada kerajaan Allah hadir, yang namanya apa? Teman-teman saya seperti Kristus. Ya udah kalau yakin, udah kalau mantap form didoakan, oke lah jalan. Saudara-saudara beneran dong. Dia kampanye pakai visi model gitu. Saya aja orang tuanya nggak punya iman, saya pendeta, saya nggak punya iman, model gini bisa kejual. Ya tahu apa yang terjadi, saudara-saudara teman-temannya dekatnya tiba-tiba yang promosi, ya gini-gini. Hari pencoblosan, ya tahu anak saya menang atau kalah? Beda 1 suara. Beda berapa? 1 suara. Dan bagusnya 1 suaranya menang buat anak saya. Tapi saya lihat anak saya punya sebuah visi yang besar. Dia memikirkan ada perubahan karakter buat teman-temannya. Dia mikirkan dari SMP bahwa sekolah ini, sekolah Kristen harus betul-betul menerapkan nilai-nilai Kristen. Jadi saudara-saudara, dia gagal pun saya bangga. Apalagi berhasil, lebih bangga lagi. Ya apa buktinya hari ini cerita? Berarti apa? Bangga saudara-saudara. Ya, Anda lihat, kalau Anda sebagai orang tua menanamkan visi buat anak Anda juga akan tangkap visi itu dan memikirkan yang sama. Kalau Anda sebagai orang tua nggak pernah pikirkan sebuah visi buat anak Anda, dah terserah. Ya, yang penting sekolah, lulus nggak lulus, nggak masalah, nilainya berapa nggak masalah, yang penting sekolah, bolos juga nggak apa-apa, yang penting dapat ijazah. Anak Anda akan terbiasa untuk diatur dengan flow kehidupan, dengan irama kehidupan. Anak Anda nggak pernah punya sebuah tujuan, anak Anda nggak punya visi. Saudara, anak saya ini unik dua-duanya. Kadang-kadang dia tempel-tempel di dinding, tempel-tempel di mejanya, tulis-tulis di whiteboard. Ya, kami punya gelas papan tulis dari kaca ya, dia tulis-tulis saudara-saudara. Yang dia tulis kadang-kadang visinya. Yang dia tulis saudara-saudara kadang-kadang adalah kalimat-kalimat inspiratif. Bapaknya aja nggak sampai segitunya. Cuman anak saya saudara-saudara sedemikian menyadari bahwa saya nggak mau hidup saya itu terbuang. Dan dia punya sebuah gambaran ke depan itu apa yang harus dikejar dalam jangka pendek dan dalam jangka menengah dan seterusnya. Itu yang membuat dia sejak kuliah, dia sudah bisa diterima kerja dengan sebuah posisi yang sangat baik. Karena orang-orang yang S2, yang S3, yang S1, karena ini lembaga research, jadi anak buahnya S2, S3. Mereka bisa kerja nggak punya visi. Anak saya dia duduk, dia langsung lihat situasinya, dia langsung targetkan harusnya begini, dia langsung bikin saudara-saudara apa yang harus dikerjakannya, dan dalam waktu singkat omsetnya bisa naik 10 kali lipat dan seterusnya masih growing. Yang dikatakan oleh Michelangelo, saudara-saudara, the greatest danger for most of us. Bahaya terbesar daripada kebanyakan kita. It's not that our aim is too high and we miss it. Bukan karena tujuan kita terlalu tinggi sehingga kita gagal mencapai. Yang paling bahaya adalah that it is too low and we reach it. Anda ngerti maksudnya? Kalau tujuannya tinggi, gagal, nggak apa-apa. Kenapa? Anda masih punya kesempatan untuk kejar lagi. Tapi kalau rendah dan kemudian tercapai, apa yang terjadi? Puas. Yang penting lulus. Kalau targetnya yang penting lulus, lalu lulus, yang terjadi apa? Puas. Kan sudah lulus. Enggak peduli punya skillnya, ya punya yang namanya pelajarannya, nangkep apa enggak penting. Yang penting kerja. Kerja jadi ojek online juga kerja. Dan puas. Karena apa? Yang penting kerja. Saudara, jangan biarkan anak kita berjalan tanpa sebuah tujuan. Tanpa sebuah visi, tanpa sebuah target. Ya, tentu prestasi bukan yang paling utama. Ya, namun mengembangkan diri
Dan kalau betul-betul mengembangkan diri, pasti ada buahnya. Setuju? Kalau orang mengembangkan diri dengan serius, pasti ada buahnya. Dan buah itulah yang namanya target itu, saudara-saudara. Kita nggak menargetkan sesuatu yang from nothing lah ya. Kita menargetkan sesuatu dari yang dia miliki, lalu dia mengembangkan diri sampai akhirnya dia bisa mencapainya. Jadi the greatest danger for most of us sekali lagi is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and reach it. Maxwell kemudian melanjutkan apa yang diperlukan para orang tua untuk mengembangkan anaknya. By the way, saudara-saudara, Anda kalau mau beli bukunya, saya sudah kasih linknya di Bu Wiwi. Ya, ada versi Indonesia masih dijual di Topet, tapi kelihatannya cuma tinggal tersedia 2 biji yang versi bahasa Inggris. Ya itu bukan punya saya, nanti cari aja di Topet atau di Shopee atau dimanapun ya. Versi bahasa Indonesianya udah out of stock ya. Jadi dulu yang cetak Gramedia, saudara-saudara, judulnya adalah Orang Tua yang Membuat Terobosan, covernya persis seperti cover bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian ganti cover, saudara-saudara, judulnya juga diganti Orang Tua Abad ke-21 kalau nggak salah semacam itu. Ya covernya sudah diganti, saudara-saudara, supaya lebih kekinian, namun sudah nggak cetak ulang juga ya. Jadi kalau dapat ya bersyukur, beruntung, ya kalau nggak dapat ya apa boleh buat. Nanti kita akan belajar banyak, 10 terobosan yang ada termasuk jangan jadi orang tua sendirian. Ya, Anda harus libatkan banyak orang tua lain. Ya, supaya orang tua anak Anda menjadi lebih hebat daripada bapaknya dan ibunya. Ya, ada enggak orang tua yang mengatakan, saya kondektur ya, awas kalau kamu lebih besar dari kondektur. Ada apa enggak? Setiap orang tua akan mengatakan, saya jadi kondektur nak, saya kerja mati-matian supaya kamu jadi direktur. Gimana anak bisa jadi direktur kalau bapaknya kondektur? Dia harus belajar dari para direktur. Makanya jangan jadi orang tua sendirian. Ada masanya Anda harus melibatkan banyak orang tua untuk mendidik anak Anda. Ya, itu spoiler untuk sesi ke-9 saya rasa ya, terobosan yang ke-9. Sabar ya, saya ingin Anda dikasih spoiler supaya setia sampai akhir. Ya, karena banyak orang nggak setia sampai akhir ya. Oke, luaskan wawasan visi Anda ya. Luaskan wawasan visi Anda, bergaulah dengan orang dan buku yang berkualitas. Ini tugasnya orang tua. Saya mulai dengan yang namanya Anda sendiri yang harus bikin terobosan atas mindset Anda, atas wawasan Anda, atas pengetahuan Anda. Maka Anda sendiri yang pertama kali harus meluaskan wawasan visi Anda. Dunia ini lagi berubah. Kalau Anda masih berpikir bahwa jadi dokter itu enak, lalu mengatakan, nak jadi dokter ya belum tentu cocok yang pertama untuk orangnya dan belum tentu cocok untuk zaman sekarang. ChatGPT itu sudah lulus sarjana kedokteran S1. Ya, tes kelulusan kedokteran di Amerika udah dimasukkan ke ChatGPT dan dia lulus. Ya, cilaka enggak itu? Dan saudara-saudara sekarang banyak anak-anak kita kalau ke dokter, kalau sakit kemana dia? Halo dok, pakai aplikasi, pakai web, nanya sama orang yang ada di belakang sana, nanya penyakitnya, jarang yang kemudian ke dokter. Nah, bukan berarti dokter jelek, ya tetap ada masa depan, oke, tapi marketnya lebih sempit. Nah, kabar baiknya kalau marketnya sempit, ya dan Anda sangat hebat, ya maka Anda bisa cuan besar di sana. Itu kabar baiknya tentu saja karena marketnya jadi orang yang ngejar main ini akan jadi lebih sedikit saudara-saudara. Namun saudara-saudara kalau Anda saudara-saudara biasa-biasa aja, itu salah satu profesi yang katanya akan tergusur. Bahkan termasuk dokter bedah. Karena tingkat presisinya daripada robot ya lebih presisi daripada dokter dengan mata yang tajam sekalipun. Jadi luaskan wawasan visi Anda katanya. Caranya gimana? Baca.
Saya nggak perlu menjadi seorang seorang entrepreneur untuk mengerti rahasia entrepreneurship karena ada bukunya dan pengalaman penulisnya yang sedemikian banyak saya bisa serap dengan cepat. Omong-omong saya baca bukunya Pak Darmadi juga, ya, saya koleksi bukunya juga ya. Aduh itu menginspirasi saya, ya. Jadi saya senang bisa ketemu ini Pak, ya. Saudara-saudara, luaskan wawasan visi. Bergaulah dengan orang-orang yang berkualitas. Orang tuanya. Kalau saya bergaul dengan orang yang gak berkualitas, anak saya juga akan bergaul dengan orang yang gak berkualitas. Karena Anda bergaul dengan orang yang berkualitas, anak Anda juga akan bergaul dengan orang yang berkualitas. Bergaulah dengan orang yang berkualitas dan timba ilmu. Saya beruntung, saya merasa mendapatkan privilege dari seorang pendeta. Ketemu dengan banyak orang karena sering diundang pelayanan, seminar, ceramah dan khotbah. Lalu saya bisa banyak tukar pikiran, ya tentang banyak hal lah ya, ngobrol-ngobrol tentang ekonomi, tentang segala macam lah saudara-saudara. Sampai akhirnya saya ambil sertifikasi untuk menjadi seorang yang belajar tentang hal ini. Menghargai proses, jangan tempuh jalan pintas memang menyenangkan, tapi jalan pintas suatu ketika akan ditutup satu kali. Dan jalan pintas ya biasanya memang melanggar aturan. Dan karakter anak Anda dijual demi mendapatkan sebuah tujuan. Ya, saudara, kalau saya ngajar anak-anak pelajar, saya mengatakan untuk hidup dalam kemuliaan perlu harga lebih mahal. Sama-sama, untuk hidup dalam kemuliaan perlu harga lebih mahal. Kalau mau nilai bagus dan hidup dalam kemuliaan memang harus belajar berat. Itu harganya yang harus dibayar. Nyontek memang jalan pintas. Ya, harganya murah. Gak usah belajar, tinggal dapat nilai bagus. Namun Anda hidup dalam comberan. Untuk hidup dalam kemuliaan memang perlu harganya yang lebih besar, lebih mahal. Kalau Anda mau jadi orang yang berprestasi dan berkarakter, Anda harus bayar harganya. Itu namanya proses. Proses saudara-saudara adalah hal yang tidak mudah. Namun kalau Anda menjalaninya, Anda akan mendapatkan stretching. Anda akan mendapatkan kemampuan yang lebih. Saya kasih definisi disiplin itu sederhana. Apa itu disiplin? Disiplin adalah mengerjakan hal yang sudah Anda bisa. Atau mengerjakan hal yang sekarang Anda kuasai. Supaya suatu ketika Anda menguasai hal yang lebih besar daripada kemampuan Anda sekarang. Jadi kalau Anda nggak bisa angkat beban, dumbbell saudara-saudara 30 kilo, bisanya berapa? Cuma 10 kilo, disiplin aja. Latihan beban 10 kilo terus. Ya sampai otot-otot Anda pecah, lalu digantikan saudara-saudara dengan sel-sel baru yang lebih kuat, maka Anda bisa angkat beban 15 kilo. 15 kilo disiplin aja terus. Lalu kemudian terjadi pengembangan saudara-saudara, Anda bisa angkat 20 kilo. 20 kilo saudara-saudara, Anda disiplin Anda terus. Nanti Anda akan dapatkan bisa angkat 30 kilo. Disiplin itu apa? Ngerjain yang Anda bisa. Tapi terus menerus. Namanya hukum proses. Kalau terus menerus Anda kerjakan dengan setia, maka kemampuan Anda akan bertambah secara otomatis. Kalau Anda nggak melakukannya dengan disiplin, proses berhenti. Kalau proses berhenti, ya sudah stuck sampai di sana aja. Kenapa berhenti prosesnya? Kadang-kadang karena nggak ada yang membantu untuk melewati terobosannya. Jadi mari menghargai proses. Saudara, saya nggak pernah ngajar anak saya dengan jalan yang mudah. Satu kali anak saya ketinggalan di sekolahnya, ketinggalan suling. Pianika. Bapaknya yang belajar suling ya, anak kita belajarnya pianika waktu itu. Terus dari sekolah telepon saya, Dedi katanya, boleh nggak bawain pianika saya. Loh kenapa? Ketinggalan, sudah ditaruh di meja, lupa masuk tas. Lah persoalannya anak saya sudah 2 kali ketinggalan topi ya untuk upacara, dan satu lagi mungkin buku atau apa, dan saya bawain saudara-saudara. Ya saya mengatakan hari itu, Karisa, hari ini Dedi nggak mau anter ya ke sekolah. Loh, Dedi nggak bisa, dia takut waktu saya lagi sibuk. Dedi lagi nggak bisa ya? Enggak, Dedi bisa anter.
Cuma Dedi nggak mau aja. Terus gimana tuh kalau dimarahin sama gurunya? Lah saya sudah ukur level konsekuensinya akan diterima oleh anak saya. Ya kira-kira kalau nggak bawa pianika apa yang dilakukan oleh gurunya? Dipancung kepalanya? Enggak. Dikeluarin? Enggak lah. Ya paling, ya dikeluarin juga saya rasa masih aman. Ya jadi saya bilang sama dia, jadi kamu ya nanti kalau disuruh gurumu, dipanggil gurumu nggak bawa, siap terima resiko ya. Oke, Dad. Hari itu pulang saya yang jemput. Karena saya ingin memastikan anak saya baik-baik saja. Jangan sampai anak saya marah sama gurunya dan kesel sama bapaknya, ya kan ya. Jadi hari itu saya jemput saudara-saudara, ya di mobil saya ngobrol sama dia. Gimana tadi? Ya Dad, disuruh nulis 100 kali. Besok jangan bawa jangan lupa bawa alat musik. Oh ya. Jadi gimana? Bisa kan? Ya bisa sih. Tapi dari sana dia belajar tentang apa? Konsekuensi. Tanggung jawab dan konsekuensi. Ya, kalau kita selalu menghindarkan anak kita dari sebuah konsekuensi yang natural, ini bukan konsekuensi yang yang unpredictable loh ya. Ini konsekuensi yang muncul oleh karena kesalahan. Ya, maka saudara-saudara dia akan selalu merasa akan ada backupnya dan dia tidak pernah belajar untuk bertanggung jawab atas tugasnya. Menghargai proses. Saya mengajar anak saya untuk menghargai proses. Ya untuk yang namanya bisa bisa melewatin yang namanya requirement standar. Requirementnya standar nih. Bawa alat musik. Ya kan? Masih standar kan? Ya harus hargai proses. Jangan gampang pakai jalan pintas. Kenapa sudah jam 7? Fokus pada Allah dan janjinya. Ya, fokus pada Allah dan janjinya. Bukan karena saya pendeta, saudara-saudara, maka saya mengajarkan Alkitab dan mengajarkan anak saya bersandar pada Tuhan. Ya, seandainya saya bukan pendeta, saya juga akan ajarkan yang sama buat anak saya. Saudara-saudara, dunia ini terlalu banyak perkara yang unpredictable, yang tidak pernah terkontrol, saudara-saudara, uncontrollable. Kalau saudara-saudara andalkan kita, gagal bisa-bisa. Ajak untuk lihat janjinya. Saudara, hidup kita bisa lewat lembah kekelaman. Anak kita juga. Ya, Anda tahu Mazmur 23, ya sekalipun aku lewat lembah kekelaman. Artinya domba kadang-kadang memang diajak gembalanya lewat lembah kekelaman. Namun janji Tuhan bukanlah hai domba, kamu akan tinggal di lembah kekelaman. Janjinya gembala apa? Kamu ikut aku akan bawa kamu ke padang rumput hijau. Ke air yang tenang. Cuman untuk lewat sana, untuk sampai sana memang harus lewat lembah kekelaman. Ya lewat aja. Ya jadi saudara-saudara kita ketika lewat lembah kekelaman, ya kita harus tetap fokus pada janji Tuhan. Ada itu orang Kristen tertentu itu ya. Kalau lewat lembah kekelaman nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan hiburkan saya. Ya Tuhan memang hibur, kan gajah dan tongkatnya yang menghibur kita. Hibur apa enggak? Pasti hibur. Senangan dihibur, lalu bikin tenda di lembah kekelaman. Tiap hari nangis-nangis sama Tuhan, tiap hari nangis-nangis, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Oi, janji Tuhan bukan tidur di lembah kekelaman. Janji Tuhan dibaringkan di padang rumput hijau. Itu janji Tuhan. Jadi kalau mau lewat lembah kekelaman, lewati aja. Santai apa enggak? Santai, ada Tuhan sebagai sang gembala. Namun kita mau saudara-saudara sampai pada tujuan, itu namanya janji Tuhan. Ya kenapa tiba-tiba bergeser lagi? Ya kita mau saudara-saudara menuju kepada janji Tuhan. Ya saya banyak doakan, saudara-saudara dari kecil saya mendoakan janji Tuhan. Ya ada satu buku keluaran LPMI yang mengajar saya mendoakan janji Tuhan. Lihat ke depan bukan keadaan saat ini. Ya, jangan beri tempat untuk rasa khawatir. Ya, jangan pernah kita putus harapan. Ya, selama ada Tuhan bersama kita, selalu ada harapan. Terakhir, menabur kecakapan. Ya, kalau Anda melihat saudara-saudara bahwa anak Anda perlu saudara-saudara digembleng mentalnya, kasih kecakapan. Anak saya
Saya mengembalakan sebuah gereja. Tapi anak saya seringkali saya kasih kesempatan ikut camp dari gereja lain atau bahkan dari sekolah teologi lain. Anak saya ikut-ikutkan kemana-mana. Ikut ke Reform pernah 2 kali, ikut ke Saat sekali naik kereta sendiri. Ini apa namanya, Juli nanti ikut ke STT Bandung, saudara-saudara ya, STTB. Kenapa? Karena itu adalah saya rasa kecakapan yang penting yang perlu ditambahkan buat anak saya. Ya gereja kami ngadakan paling 2 tahun sekali, kelamaan buat anak saya. Kalau ada yang bagus saya kirim aja. Ya Desember nanti saya bicara di sebuah camp anak ya untuk seluruh South Asia atau apa ya. Jadi saudara-saudara saya dari berbagai belahan dunia anak-anaknya saudara-saudara datang, anak saya juga saya ikutkan lagi. Kenapa saudara-saudara? Karena itu adalah bagian daripada kecakapan umum. Karakter ya takut akan Tuhan yang harus ditanamkan pada anak saya. Mumpung masih SMP SMA. Anak kedua saya 1 SMA, ya jadi saya ikutkan semuanya. Selain kecakapan khusus. Apa yang Anda pikir baik buat anak Anda? Ya masukkan aja. Ya, anak saya yang kecil lagi senang bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang sana. Ya, anak saya apa yang Anda pikir menarik buat anak Anda? Masukin aja. Ya, suka musik, belajar aja musik. Ya, biar dia saudara-saudara mendapatkan kecakapan yang penting untuk kemudian mendapatkan akan keberhasilannya. Ya, kecakapan umum itu bottom line-nya, ya kecakapan khusus adalah top line-nya. Ya, jadi kalau fondasinya buruk, Anda bangun apa aja di atasnya, ya akan runtuh nanti. Makanya bottom line-nya itu harus kuat. Ya, lebih daripada kecakapan khusus, karena kecakapan khusus akan didapatkan dalam kehidupan nanti. Akan didapatkan dalam kehidupan. Ya mereka kerja akan diajari lagi kecakapan khusus yang baru. Nanti pindah tempat diajar lagi kecakapan khusus yang baru. Ya naik jabatan belajar lagi kecakapan khusus yang baru. Namun kalau kecakapan umum ini bottom line-nya yang paling bagus ditanamkan selama anak Anda masih remaja. Pemuda lah paling lambat. Ya, kita nggak sempat sesi tanya jawab ya. Aduh, D.L. Moody berkata, kalau Allah kawan sekerja Anda, rencanakanlah perkara-perkara yang besar. Kalau Anda mikirnya kecil, kata D.L. Moody, lu anggap Tuhan itu apa? Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, kata D.L. Moody. Pikirkanlah perkara-perkara yang besar. Ya, saudara, anak saya tuh pengen anak saya masuknya teknik lingkungan jurusan yang dia sukanya apa namanya waste management, saudara-saudara. Pengelolaan sampah, didaur ulang dan seterusnya. Ya, salah satu misinya saya pengen Indonesia bersih katanya. Ya, dia mikirkan gitu. Dia berpikir gimana caranya masuk departemen apa itu yang hubungannya sama lingkungan hidup itu ya. Untuk pengelolaan sampah segala macam ya, untuk kemudian masuk sana. Saya yang khawatir sebetulnya. Tuh jangan masuk ke sana, nanti kamu jadi masalah nanti. Ya, dia masuk teknik lingkungan, itu saya sudah beritahu, tantangan terbesarnya tahu apa? Integritas. Lu sanggup itu. Ya kita saudara-saudara kadang-kadang kita mengecilkan akan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan saudara-saudara memang tanam itu dalam hati anak saya tinggal doakan, ya dia lihat prosesnya, ya dan tetap berjalan pada visi yang ditanamkan Tuhan itu. Ya semoga Tuhan menolong ya kita semua ya di dalam menolong anak kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Saya serahkan kepada Bu Wi dulu saya rasa atau pada Liturgis kalau kita mau tanya jawab atau memang sudah gak ada kesempatan ya? Kalau nggak ada kesempatan, oke next aja. Oke kalau itu terima kasih ya nanti minta Bu Wiwi pimpin dalam doa tutup dulu aja ya nanti baru masuk ke sini. Oh nanti sekalian aja? Saya tutup sesi dulu ya. Ya wes kita tutup sesi dulu ya. Mari kita berdoa. Kami memiliki Allah yang besar dengan rencana yang besar untuk dunia ini Tuhan. Dan kami rindu menjadi bagian daripada rencanamu dengan melahirkan anak-anak untuk mereka menjadi lebih besar daripada kami sebagai orang tua. Membangun impact yang besar untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Izinkan kami ya Tuhan dengan keterbatasan kami untuk boleh membentuk anak-anak yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan dengan dahsyat
untuk boleh menjadi agen kerajaan Allah atas dunia ini. Kayak berdoa, Tuhan berkenanlah kepada setiap anak-anak kami. Engkau sebut anakmu satu persatu. Berkenanlah atas Karisa, berkenanlah atas Benita. Engkau sebut anakmu satu persatu. Untuk memakai mereka Tuhan dengan luar biasa. Karena sebagaimana engkau yang menyertai, kalau engkau yang menyertai Tuhan, orang akan berkata, bagaimana jadinya anak ini kalau Tuhan yang menyertainya. Kayak berdoa Bapa Surga sebagai orang tua. Untuk boleh dipakai Tuhan, membangun visi yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.